Ya, Sumedya, manjing sukma rakam. Ya, Sumedya. Kekuatan golongan hitam terus bertambah dengan kembalinya penyihir pribumi legendaris dari Bukit Meranggas. Penyihir ini, yang sihirnya bersumber dari kekuatan bangsa siluman, merupakan musuh lama Prabu Angling Dharma. Dahulu, mereka telah dibinasakan, namun kini mereka bangkit kembali. Soca Cendawa, yang seharusnya telah mati, dihidupkan kembali oleh putrinya, Gendrawani, dengan tujuan agar ia membantu misi balas dendam mereka. Kini, mereka merencanakan aksi besar untuk membalas kekalahan masa lalu, dengan memanfaatkan seorang pengkhianat dari dalam negeri Mawapati sebagai... Angling Dharma. Saya tidak tahu pasti. Apakah pada hari Nyepi nanti, Dinda Prabu Angling Dharma sudah kembali ke Malwapati atau belum? Sejak menyelesaikan perang di negeri Puser Angin untuk membebaskan keluarga Prabu Jayadipa, Prabu Angling Dharma dipanggil oleh seorang dewa. Hingga kini, ia belum kembali ke negeri Malwapati. Sementara itu, tampuk pemerintahan dipegang oleh Patih Batik Madrim. Namun, Batik Madrim diliputi kegalauan karena ia merasa bingung harus mengambil langkah apa. Batik Madrim sempat berniat meninggalkan istana untuk mencari rajanya, tetapi Suliwa mengusulkan agar tugas itu diemban olehnya. Menurut Suliwa, misi tersebut lebih tepat dijalankan oleh dirinya, sehingga Batik Madrim dapat tetap menjaga stabilitas kerajaan di Mawapati. Kalau kedatangan Paman ke dalam kepatihan hanya untuk menggoyah persahabatan dan kesetiaan Kakang Madrim kepada Prabu Angling Dharma, saya rasa Paman tidak akan berhasil. Sebab Gusti Prabu Angling Dharma seorang raja yang bijaksana dan sakti mandraguna. Bagi Kakang Madrim, kesetiaan kepada Gusti Prabu Angling Dharma tidak bisa diganggu. Dengan langkah mantap, Patih Batik Madrim dan rombongannya semakin mendekati desa Padas Gempal. Desa itu dikenal dengan suasananya yang tertib dan damai, jauh dari kekacauan. Kehidupan warga di sana tampak tenteram, tercermin dari sikap pemuda-pemuda yang ceria. Di sebuah sudut desa, terlihat dua pemuda sedang bersenda gurau. Mereka bercanda sambil mencoba merayu seorang wanita, menambah kehangatan suasana di desa yang penuh kedamaian itu. Ini mau masak apa? Iya, mau masak apa? Masak sayur. Siapa sih namanya? Sudah siapa kamu sebenarnya? Dunia terasa berputar bagi Sudawirat, dan tanpa disadarinya, ia telah berada di tepi sungai. Namun, ia tak mengetahui bahwa sungai itu memiliki penghuni gaib, sebuah kerajaan tak kasat mata yang dihuni oleh bangsa siluman ikan. Uniknya, seluruh warga kerajaan tersebut adalah wanita. Dalam kondisi yang masih lemah dan tidak stabil, Sudawirat menjadi mudah terpengaruh oleh tarikan sihir salah satu siluman ikan. Tanpa sadar, ia kehilangan keseimbangan, terpeleset, dan jatuh hingga kepalanya terbentur pada sebuah batu di tepian sungai. Pada malam yang sama di Malwapati, Permaisuri Dewi Sekarwangi bersama Dewi Kusuma Gandawati tengah husyuk bersemedi. Dengan hati penuh harap, mereka memohon kepada Sang Pencipta agar diberikan petunjuk untuk mengatasi kemelut yang melanda kerajaan. Doa-doa mereka akhirnya didengar. Sebagai jawaban, akan hadir seorang utusan melalui tangan-tangan suci. Resi Mahasyura, yang telah mencapai moksa, akan kembali ke dunia fana. Kehadirannya ditakdirkan untuk melindungi Permaisuri Raja dari ancaman tangan-tangan kotor yang berniat mencemari kehormatan istana. Hamba petunjuk.
Kamu harus diungsikan dulu, Sekarwangi. Kamu harus diungsikan.